Assalamualaikum Bunda, ketemu dengan saya Mega Rahma. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama orang-orang tersayang. Bunda, di video sebelumnya saya menjelaskan tentang hernia. Hernia ada dua, yaitu hernia umbilikalis dan hernia inguinalis. Kali ini aku akan melanjutkan penjelasanku tentang hernia yang kedua, yaitu hernia inguinalis. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti video ini ya sampai selesai. Halo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah Bunda, seperti penjelasanku sebelumnya, hernia adalah tonjolan atau benjolan. Secara medis, hernia adalah kondisi di mana organ di dalam perut berada pada posisi yang tidak seharusnya. Nah, pada hernia inguinalis bisa terjadi pada bayi, anak-anak, bahkan dewasa. Hal ini terjadi karena otot sudah rapuh atau belum sempurna, sehingga otot belum bisa menopang organ tersebut. Nah, pada hernia inguinalis, organ yang dimaksud adalah usus. Jadi, usus membobol selaput antara perut dan kelamin. Jadi di selangkangan muncul seperti benjolan atau tonjolan, yaitu usus yang melorot. Sering terjadi pada laki-laki atau perempuan ya, tapi lebih sering terjadi pada laki-laki. Dan biasanya usus ini bisa melorot sampai ke skrotum atau buah zakar. Nah, berbeda sama hernia umbilikalis atau pusar bodong yang aku jelasin kemarin, yang tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, kalau hernia inguinalis ini menimbulkan rasa nyeri, bahkan sakit yang luar biasa ketika usus tersebut melorot. Dan apabila ini terjadi pada bayi, bayi kan belum bisa ngomong ya, jadi bisanya cuma rewel dan nangis, bahkan berjam-jam nangis nggak berhenti. Nah, itu ciri-cirinya biasanya terjadi seperti itu. Nah, aku mau ceritain kisah anak keluarga. Jadi waktu itu usianya baru 2 minggu setelah lahir. Ketika aku mandiin, itu di selangkangan di sebelah kanan itu ada benjolan. Nah, lalu aku konsultasiin sama bidanku yang nolongin aku lahiran. Bu, ini sebenarnya apa ya? Kemarin kan lahirannya normal ya dan sempurna, alhamdulillah. Tapi sekarang kok muncul benjolan ini? Terus kata bidanku, ini kayaknya usus yang melorot atau biasanya disebut hernia. Coba deh Mbak, digerakin kayak kayu sepeda, jadi kakinya diangkat, otomatis kan ususnya itu bisa berusaha untuk dimasukkan lagi ke perut ya. Nah, iya sesekali bisa naik dan kembali nggak ada tonjolannya gitu. Tapi setelah 2 minggu berjalan, bukannya tonjolan yang di sebelah kanan itu hilang, tapi kok ini yang di sebelah kiri malah muncul lagi gitu. Jadi sekarang kondisinya 2 benjolan di kiri dan di kanan. Nah, mulai dari situ aku coba googling, sebenarnya ini bener nggak sih aku praktekin setiap hari untuk kayu sepeda itu, jangan-jangan malah salah gitu kan. Terus apa yang terjadi sama anakku dan gimana penyembuhan yang seharusnya gitu. Aku coba googling, cari di YouTube juga, cari artikel, pokoknya aku berusaha searching sebisaku. Dan hernia kan ada dua, hernia umbilikalis yang pusar bodong kemarin itu kebanyakan bisa sembuh sendiri atau bahkan dengan usaha-usaha kecil sebelum ada tindakan medis. Nah, yang hernia inguinalis ini, yang di selangkangan ini, kebanyakan hanya sembuh dengan tindakan operasi. Apa iya harus operasi? Nah, saudara ada yang nyaranin buat dibawa ke dukun pijat bayi. Nah, tapi aku sendiri kayaknya nggak yakin ya. Nanti kalau malah salah urut atau salah pijat gimana gitu kan. Kalau aku sendiri nggak yakin, nanti hasilnya pun juga nggak akan maksimal gitu. Nah, terus bidanku aku curhatin lagi dan beliau menyarankan untuk dibawa ke dokter spesialis anak. Ketemu dan aku konsultasi, katanya kemungkinan ini memang hernia ya, tapi untuk lebih jelasnya ibu langsung bawa ke laboratorium untuk yang USG skrotum. Nah, langsung deh aku bawa ke laboratorium dan langsung hari itu juga keluar hasilnya. Nah, hasil pemeriksaannya seperti foto ini. Testis destra dan sinistra, posisi dalam skrotum. Tampak gambaran usus pada kedua hemiskrotum dan inguinal dextra dan sinistra. Jadi kesimpulannya, ini memang hernia skrotalis bilateral. Nah,
hasil dari laboratorium itu langsung aku bawa lagi ke dokter spesialis anak. Beliau menyarankan aku untuk dicobain dulu pakai sabuk hernia yang bisa dibeli di apotik yang beliau saranin. Terus yang kedua, dokter nyaranin aku kasih rujukan dan dibawa ke dokter spesialis bedah. Sebelum ke situ dulu, aku mau nyobain pakai sabuk dulu aja. Sampai di rumah aku cobain ke Arga. Gambarnya ini ya, ini aku cobain pertama kali. Jadi sabuknya itu kayak gini, bentuknya seperti ini, belakangnya kayak gini. Nah, ini bagian depan. Nah, ini ada busanya ya. Busa ini fungsinya buat nopang ususnya supaya dia nggak melorot. Nah, terus di sini ada kayak tali, ini diselempangin ke paha, ke pantat, sampai ke belakang. Jadi belakang nanti itu bisa dikencengin gini, seperti itu. Terus belakangnya bahannya kayak gini. Dan ini aku pakai ini ke Arga 2 kali, dia itu nggak nyaman, apalagi waktu aktif bergerak dia rewel. Dan setelah itu aku udah nggak pakein lagi karena daripada ya mending yaudah deh, coba cara lain aja. Dan kalaupun aku bikin sendiri, ini bentuknya susah banget gitu, beda sama yang sabuk hernia pusar bodong kemarin ya. Ini bentuknya lebih rumit, jadi kalau aku mau bikin sendiri kayaknya nggak sanggup. Nah, terus aku coba saran dokter yang kedua tadi, aku datang ke dokter spesialis bedah. Nah, di sana aku konsultasi juga, aku ceritain kisahnya, dan beliau bilang hernia ini sering terjadi memang pada anak laki-laki, bahkan bayi beliau pernah menangani, tapi minimal usia tindakan adalah 3 bulan gitu. Nah, saat ini kan Arga masih 2 bulan ya waktu itu. Nah, tapi entah kenapa ketika aku konsultasi sama dokter itu kok kayak nggak nyaman ya. Dokternya kayak nggak ramah gitu. Terus ya kayak nggak ada klik dan chemistry gitu ya. Nah, sampai rumah aku coba searching, ada artikel beliau juga parent yang pengalamannya sama kayak aku ya, anaknya hernia dan udah dioperasi di usia 3 bulan. Nah, dari situ aku coba tanya di kolom komen, kan ada itu ya. Terus alhamdulillah dibales, beliau tuh rumahnya di Bandung dan saat ini anaknya udah besar, udah sembuh. Singkatnya dia kasih aku usulan untuk langsung dibawa aja ke dokter spesialis bedah anak gitu, jangan yang umum, karena mereka yang sekolah spesialis itu kan udah mempelajari banget ya anatominya anak atau bayi secara mendalam. Nah, selebihnya dia motivasi aku, dia support aku, yang nguatin aku bahwa sesama ibu-ibu, kasih tips juga gimana bisa melewati ini semua gitu. Terima kasih banget Bunda yang ada di Bandung sana, semoga sehat selalu ya. Nah, tapi aku sempat ngulur-ngulur waktu saat itu sekitar 1 bulanan, karena aku berharap Arga bisa sembuh dengan sendirinya tanpa operasi. Apa ya, kayak memang nggak pengen aja Arga dioperasi gitu. Soalnya ada juga saudara dan teman aku yang ternyata pas waktu kecil dia itu juga ngalamin hernia dan bisa sembuh sendiri. Tapi kondisinya sama Arga nggak tahu berbeda apa enggak ya. Tapi lagi-lagi aku berpikir sebelum operasi pastinya kan disuruh puasa ya. Arga bisa nggak ya puasa berjam-jam, terus nanti tindakan operasinya gimana, terus nanti kalau dia rewel gimana. Duh, pikiranku saat itu tuh udah kacau banget, udah campur aduk, sampai sempet asiku tuh seret karena pikiranku udah berat banget saat itu. Nah, tapi balik lagi, kalau setiap malam bahkan 1 minggu itu bisa 3-4 malam itu rewel ya, aku doa dan terus doa. Sepertinya aku tuh kayak semakin mantep untuk ya udah deh dioperasi aja gitu. Sakit susah 1 kali, tapi seterusnya insya Allah bisa sembuh dan gak kambuh lagi, daripada setiap malam aku melihat anakku Arga rewel bahkan nangis berjam-jam sampai tengah malam itu belum tidur juga. Dan aku balikin lagi, mungkin orang-orang yang sembuh itu kondisinya berbeda ya sama Arga. Saat itu Arga udah kondisinya usus itu udah di skrotum, udah jarang banget mau naik ya.
Nah waktu itu usia Arga 4,5 bulan. Aku cari informasi dokter spesialis bedah anak yang terdekat dengan domisiliku saat itu adalah di Ngawi, di Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu Dokter Aji. Dan dengan bekal jadwal beliau praktek, aku langsung berangkat sama Arga, sama ibuku, sama suami. Dan alhamdulillah saat itu antriannya nggak banyak dan bisa ketemu langsung. Setelah aku konsultasi, beliau sangat baik. Beliau jelasin dengan gamblang apa itu yang dialami sama Arga, dan beliau udah sering banget nanganin bedah anak dan bahkan bayi. Tapi beliau mengatakan bahwa sebenarnya semuanya dikembalikan lagi ke orang tuanya. Begini penjelasannya. Hernia itu sebenarnya kondisi ini mau dibiarin pun juga nggak apa-apa, mau nggak ditindak pun juga nggak apa-apa. Tapi jika suatu saat ususnya ini kecepit, jadi di saluran itu kecepit, nah ini akan yang mengakibatkan kondisi yang lebih berbahaya dan bahkan fatal gitu. Dan anak seusia Arga ini kan perkembangannya sebentar lagi dia akan tengkurap, merangkak, dia jalan. Nah kalau dia nggak nyaman sama kondisi tubuhnya, ini bisa menghambat perkembangannya gitu. Terus aku pikir, apa iya ya Arga masih males tengkurap karena dia sendiri nggak nyaman sama hernianya itu gitu. Dan akhirnya aku putusin untuk ya sudah, saya setuju untuk ditindak dok. Dan hari itu juga saya langsung dicarikan kamar inap karena besok pagi jam 9 kata dokternya akan langsung ditindak. Ya, rasanya itu masih campur aduk, sampai sekarang aku masih bisa bayangin kondisi saat itu ya. Malam hari itu Arga mau dipasang infus itu udah mulai drama di situ, dan aku sama suami nunggu di luar. Nah berapa kali tusukan itu belum ketemu juga pembuluh darahnya, entah karena memang anak-anak atau memang badannya Arga itu kan gempal ya. Nah aku di luar itu dengerin dia nangis, dipasangin infus sampai 1 jam. Itu akhirnya pintunya kebuka dan aku nenin dia, dan aku lihat di situ udah tangan sama kakinya itu udah bengkak dan diperban karena bekas tusukan yang nggak berhasil. Semoga cepet ketemu Lana, pembuluh darahnya biar bisa cepet berhasil diinfus. Terus malamnya juga dicoba lagi, jam 11 malam itu aku bawa Arga ke perawatnya lagi, terus dicoba lagi untuk dipasang infus. Setengah jam berjalan dia nangis nggak berhenti kan. Aku nunggu dari luar tuh juga ikutan nangis. Terus dokter telepon ke perawatnya, katanya kalau memang nggak bisa dipasang infus, pilihan paling terakhir besok sebelum dioperasi hernia dilakukan dulu pembedahan pembuluh vena sama dokter spesialisnya juga, jadi supaya infusnya itu terpasang dengan betul dan dengan baik. Aku, ibuku, dan suami coba bulatin tekad, coba ngeikhlasin diri, lebih banyak berdoa lagi pada hari itu supaya hari ini bisa dilewati dengan baik. Arga juga ditindak, operasi, semuanya berjalan lancar. Waktu aku berhentiin jam 4 itu Arga dikeluarin sama OT-nya. Jam 6 nangis, dia cari Nen, tapi ibuku coba ajakin jalan-jalan ke taman gantian sama suami. Terus jam 7 dia itu kelametan, minta mau cari Nen lagi, tapi untungnya farewell gitu, terus langsung bisa hibur lagi ya. Terus akhirnya dia tidur lagi gitu, sama mulutnya itu kelametan. Terus aku dari jauh cuma ngeliatin, Arga sabar ya nak, abis ini semuanya akan kita lewati dengan baik gitu. Terus jam 9 aku ditelepon sama dokter bedah supaya Arga dibawa ke kamar bedah. Terus waktu di jalan gitu kan perawatnya masih bercandain Arga gitu, dia masih mau senyum. Ini anak pinter banget, udah 5 jam tapi masih ceria gitu, udah 5 jam puasa padahal. Terus suster melepas bajunya Arga, terus di situ aku ngobrol sama dokter yang mau bedah pembuluh darahnya, terus sama ngobrol lagi sama dokter Aji, dan aku semua pasrahkan ke dokter supaya operasinya berjalan dengan baik. Jam 12 siang belum ada tanda-tanda selesai. Nah baru jam 1 siang itu pintu kebuka dan aku dipanggil suruh masuk. Nah aku pakai baju hijau sama tutup kepala. Di situ aku masuk ke ruangan.
di pojokan itu ada anak kecil, dia pakai baju hijau, dia pakai cup oksigen, terus tangannya udah berhasil diinfus. Ya Allah, ada anakku, badannya itu pucat, bibirnya itu putih, terus aku elus coba pipinya, dingin banget, dan dia belum sadar. Dari situ aku ngerasain jadi orang tua yang bener-bener kayak kosong, kayak bener-bener rapuh melihat anaknya di depan mata kayak gitu. Terus nggak lama gitu tangannya digerak, gerakin kakinya gitu, tapi belum bisa, jadi bisanya cuma ngerintih, masih lemas, biusnya membeluk. 2:30 kalau nggak salah waktu itu. Katanya Arga udah sadar penuh, tapi ternyata belum boleh nen karena operasi dan takutnya nanti lambungnya itu kaget. Jadi dia itu boleh men nanti jam 6 maghrib. Dan aku total semuanya dia puasa itu 12-13 jam. Nah habis sadar itu tadi, terus boleh dibawa ke pindah kamar inap. Nah maghrib aku coba nen, kata dokter sedikit demi sedikit aja ya bu gitu. Terus paginya alhamdulillah udah nen normal lagi. Terus dia udah mau senyum, diajak bicara, udah dipecandain, dan kakinya juga udah bisa digerakin, bahkan aktif. Jadi yang ngelihat itu kita malah ngilu ya, kamu nih habis dioperasi deh, jangan banyak gerak dulu. Semuanya berjalan lancar, dan Arga alhamdulillah sampai saat ini di usianya yang baru masuk 8 bulan nggak pernah rewel kayak dulu lagi, dan alhamdulillah nggak kambuh. Aku berpikir alhamdulillah aku memilih jalan yang tepat, pilihan yang tepat, karena waktu itu pilihannya sangat berat sekali ya. Bunda dan ayah yang saat ini anaknya mengalami hernia seperti anakku Arga, yakinkan diri bahwa semuanya ini akan dilewati dengan baik, karena kalau ada soal pasti ada kunci jawabannya, dan pasti Allah melihat kita ini adalah orang yang kuat. Jadinya kita juga dikasih ujian yang berat gitu. Ini juga bisa juga pengingat buat kita supaya kita lebih rajin ibadahnya, supaya lebih kencang lagi doanya. Ya semuanya itu pasti ada hikmahnya, dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bunda dan ayah mau cerita ke siapapun, mau sharing ke siapapun yang mengalami hal yang sama, mungkin sharingnya bisa kita terima ya sebagai masukan, tapi kembali lagi jika kondisinya berbeda itu semua tidak bisa disamakan. Lagi-lagi kita adalah orang tuanya, kita yang lebih kenal anak kita yang lebih tahu anak kita, dan apapun pilihan kita itu pasti ada konsekuensi. Bunda dan ayah pasti kuat. Semoga cepat sembuh ya, dan semoga sehat selalu seterusnya. Semoga sharing aku tadi bisa bermanfaat, dan kalau mau sharing di kolom komen boleh banget tanya-tanya, dan jangan lupa like juga dan subscribe supaya bisa ngikutin sharing aku selanjutnya. Sekian video kali ini, kita sambung di video selanjutnya dengan kabar yang lebih baik. Assalamualaikum, terima kasih.